Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatul Indiani dengan NIM 877897602. Di sini saya akan menjelaskan tentang dengan topik filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan filsafat ilmu jadi fondasi pendidikan. Filsafat ilmu itu tentang ibaratkan fondasi buat ilmu. Itu ilmu penting itu kenapa sih? Dan karena dia menjawab 3 hal penting. Yang pertama, eksistensi. Apakah pendidikan pantas disebut ilmu? Jawabannya iya, sehingga pendidikan punya objek kajian yang jelas, yaitu proses belajar manusia. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu bikin metode pendidikan jadi sistematis dan gak asal-asalan. Contohnya, guru pakai penelitian, tindakan kelas untuk memperbaiki cara mengajar. Dan yang ketiga, nilai pendidikan. Itu gak boleh netral, tujuannya harus jelas, memanusiakan manusia, bukan sekedar transport ilmu. Jadi, filsafat ilmu pendidikan bisa kehilangan arah dan dianggap tidak ilmiah. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kedua hubungan ini timbal balik pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat filsafat ilmu. Ketika praktik pendidikan di lapangan menemukan masalah baru, misalnya pembelajaran daring yang tidak efektif, maka filsafat ilmu bertentangan untuk mengkaji ulang. Filsafat ilmu jadi berkembang karena harus menjawab, apa hakikat belajar di era digital? Bagaimana cara mengetahui siswa benar paham lewat digital? Artinya, dinamika di dunia pendidikan menjadi bahan baku bagi filsafat ilmu untuk terus menyelesaikan dan memperbarui dirinya. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis bagi pendidikan? Karena filsafat ilmu punya 3 alat bedah utama. Yang pertama, ontologi, membedah apa yang dikaji. Contohnya, apa sebenarnya hakikat kurikulum merdeka. Yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana cara mendapat bagaimana cara mendapatkannya. Nah, contohnya, bagaimana kita tahu tentang metode mengajar efektif, apakah dari nilai ujian atau perubahan sikap siswa. Nah, yang ketiga, aksiologi, membedah untuk apa manfaatnya. Contohnya, apakah tujuan pendidikan hanya untuk nilai tinggi atau untuk membentuk karakter? Nah, dengan tiga pisau ini, persoalan pendidikan yang rumit bisa dibedah sampai ke akarnya, tidak hanya di permukaan. Poin yang keempat, saya akan membahas poin yang keempat. Poin keempat, contoh konkret di praktik pendidikan. Keempat, contoh penerapan nyatanya. Salah satunya, contohnya ada di kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini memandang hakikat murid sebagai subjek yang merdeka dan beragam. Secara epistemologi, guru diberi kebebasan memilih cara mengajar yang paling cocok karena cara memperoleh pengetahuan setiap anak itu berbeda-beda. Secara aksiologis, tujuannya jelas, membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, bukan hanya mengejar angka. Ini bukti bahwa filsafat ilmu tidak berhenti di teori, tetapi hidup dalam kebijakan dan praktik di kelas kita sehari-hari. Penutup. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sering membutuhkan. Filsafat ilmu memberi arah dan fondasi, sementara pendidikan memberi konteks dan tantangan nyata bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang. Demikian penjelasan teori dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.